Shalom saudara dan saudari. Mungkin beberapa kepercayaan mengatakan bahwa langit itu sampai tingkat ketujuh. Bahkan Rasul Paulus yang pernah diangkat sampai tingkat ketiga atau langit ketiga. Sehingga ayat Paulus inilah banyak orang Kristen gunakan untuk mendukung pendapat mereka bahwa ada kehidupan berlanjutan setelah kematian dalam bentuk roh tanpa tubuh jasmani. Bahkan ada beberapa gereja yang percaya bahwa teologi surga terbahagi menjadi 3 tingkatan dan masing-masing memiliki upah yang berbeda untuk orang-orang yang memasukinya setelah kematian. Jadi untuk terhindar dari kekeliruan doktrin yang kurang tepat, kita perlu belajar konteks dari pasal tersebut dan memeriksa penjelasan Paulus ini. Oleh itu pertanyaannya, apa yang dimaksudkan ayat di mana Paulus mengatakan dia pernah diangkat sampai tingkat ketiga dari surga? Dan berapakah lapis tingkatan langit menurut Alkitab? Apa yang Alkitab katakan tentang langit itu? Oleh itu jangan kemana-mana, kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, beberapa tulisan Paulus mungkin membingungkan beberapa orang, khususnya pelajar Alkitab, di mana baik bahasa maupun perumpamaannya cenderung beberapa dari penulis Alkitab lainnya. Pertanyaan dari 2 Korintus itulah contohnya kadang membingungkan sehingga ada yang salah menafsirnya. Mereka katakan dalam 2 Korintus Paulus menjelaskan surga itu ada beberapa tingkatan yang mana seseorang nampaknya bisa masuk dan kemudian boleh berbicara dengan manusia yang hidup. Namun yang jelas jika kita mengundang Roh Kudus dalam memahami ayat Alkitab ataupun menafsirkannya, pasti tidak akan menjadi bingung. Karena Tuhan mengkehendaki agar kita mengerti dengan jelas, bukan dengan menafsirkan yang tidak sesuai firman Tuhan yang malah membingungkan orang lain. Oleh itu, untuk terhindar dari kekeliruan doktrin yang kurang tepat, mari kita belajar konteks dari pasal tersebut dan memeriksa keseluruhan penjelasan Paulus ini. Saudara dan saudari, ketika kita belajar dan memahami khusus dalam konteks jemaat Korintus, kita akan mendapat bahwa jemaat di Korintus ini memiliki banyak kelemahan. Hanya dalam beberapa tahun saja jemaat ini dibentuk, timbul banyak laporan kesombongan rohani, perbuatan asusila dan kekeliruan teologi kepada Paulus. Sehingga Paulus merasa perlu untuk menulis surat yang panjang untuk menegur mereka, dan itulah surat 1 Korintus. Selanjutnya, suratnya yang kedua adalah untuk mereka menunjukkan masalah yang muncul kemudian. Salah satu kabar yang dihadapi gereja adalah pengaruh pelajaran palsu dalam nama Yesus. Sehingga gosip tersebar dari guru-guru palsu di jemaat Korintus tentang kelemahan Paulus. Oleh itu, untuk menegur kabar dari pengajaran palsu, Paulus menghabiskan sebanyak mungkin bagian dari 2 Korintus untuk membangun kembali otoritasnya sebagai pemimpin gereja untuk menjelaskan posisinya kepada mereka yang berusaha mengacaukan otoritasnya dan membahayakan gereja. Sebagaimana dia menjelaskan dirinya sebagai rasul, dia menyebutnya sebagai bermegah. Oleh karena itu, dia bermegah dengan cukup bukti bahwa Yesus berbicara dalamnya. Dalam pasal 11 dia bermegah dalam keturunannya sebagai Yahudi. Kesusahannya dalam melayani Kristus termasuk penganiayaan, pengasingan, dan perjalanan berbahaya.
dan lolosnya dari Aretas raja dan pemimpin Damaskus. Lalu tiba di pasal 12, dia bermegah atas penglihatan dan wahyu dari Tuhan. Dan itu sebab dalam 2 Korintus 12 ayat pertama Paulus bermegah. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Nah, di ayat pertama ini Paulus menulis kepada jemaat Korintus dan dia mengatakan, aku harus bermegah sekalipun hal itu tidak ada faedahnya. Artinya, Paulus mengerti bahwa berbicara sombong itu tidak ada manfaatnya yang mana dilakukan guru-guru palsu. Paulus tidak mau melakukan hal itu sebenarnya. Tetapi dalam keadaan ini ia terpaksa melakukannya untuk membela tuduhan-tuduhan dari guru-guru palsu dan untuk membuktikan kerasulannya dan pesannya. Dan dia pun memulai memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang dia terima dari Tuhan. Dan dia pun menceritakannya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Pertanyaannya, siapakah orang yang Paulus singgung dalam cerita itu yang diangkat ke tingkat 3 dari surga? Dari pasal ini dan dari sekian penjelasan membuat jadi jelas bahwa Paulus tentunya menunjuk dirinya sendiri sebagai seseorang yang diangkat ke tingkat ketiga surga. Dia menceritakan tentang pengalaman serta penglihatan yang dia sudah alami. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Paulus menggunakan kata ganti orang ketiga dalam kisahnya? Kenapa dia tidak menggunakan kalimat aku atau saya? Jawabannya, karena dia menggunakan kata ganti orang ketiga untuk menjauhkan dirinya dari timbulnya kesombongan sebagaimana kebiasaan sifat guru-guru palsu. Bahkan pengalaman ini tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun sebelum ini. Juga kepada jemaat Korintus yang pernah ia dirikan dan layani selama kurang lebih 2 tahun. Karena tidak mau orang menilai dirinya berdasarkan penglihatan-penglihatan rohani spektakuler yang tidak dapat dibuktikan oleh siapapun. Sebaliknya, ia ingin jemaat Korintus menilai dirinya hanya berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar dari pengajaran dan kehidupannya. Meskipun demikian, ia terpaksa menceritakannya juga sekalipun ia tahu bermegah dengan kesombongan itu adalah perbuatan bodoh. Ia terpaksa melakukannya untuk membela tuduhan-tuduhan dari guru-guru palsu dan untuk membuktikan kerasulannya serta pesannya. Nah, dalam ayat itu juga mengatakan 14 tahunnya lampau. Apa artinya? Kira-kira sekitar 20 tahun atau lebih sebelumnya di mana Paulus telah menemui Kristus di jalan Damsyik. Kita pasti ingat kisah pertobatan Paulus. Waktu itu terjadi antara sekitar tahun 36 Masehi. Pasal ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga 7. Dan jika tanggal penulisan surat 2 Korintus ini dibuat sekitar tahun 57 Masehi, jadi 14 tahun lampau adalah sekitar 43 Masehi. Dan kejadian ini terjadi beberapa tahun setelah pertobatannya dan tentu saja ini bukan waktu Paulus pada saat ia bertobat di mana 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 9. Tetapi penglihatan ini terjadi setelah pertobatannya.
Besar kemungkinan ketika Paulus sedang berdoa di bait suci setelah dia kembali ke Yerusalem. Sesudah aku kembali di Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Dan di ayat 18 kita dapat lihat Allah mengarahkan Paulus untuk meninggalkan Yerusalem dan pergi ke bangsa-bangsa lain. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Dan ini menguatkan pemahaman kita bahwa penglihatan itu juga bertujuan untuk menolong Paulus dalam persiapan menghadapi ujian yang luar biasa. Dan dalam penglihatan tentang surga dan kemuliaan Allah itu memberi kepastian bahwa Paulus akan diterima di sana. Namun dia harus bersedia menanggung semua yang harus dia tanggung dalam pelayanan. Jadi penghiburan rohani diberikan kepada pengikut Tuhan sebelum mereka mengalami berbagai cobaan, dan sudah pasti tujuan penglihatan itu untuk menyanggupkan dia memberikan gambaran yang benar tentang tabiat Kristen. Dan dalam ayat itu juga ada mengatakan, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Apa artinya saudara-saudari? Bila kita melihat Paulus mengatakan fakta ini, kita mendapati dia tidak berpura-pura menerangkannya. Artinya, dia berkata jujur bahwa dia tidak tahu bagaimana ia berlaku. Dan bagaimana hal itu terjadi dia tidak tahu. Apakah tubuhnya diangkat ke surga atau apakah jiwa untuk sementara waktu terpisah dari tubuh. Apakah pemandangan itu melalui pikiran dalam suatu penglihatan sehingga dia seolah-olah telah diangkat ke surga. Jadi dia tidak berpura-pura tahu. Dia jujur dan tidak menambah-nambah cerita. Itulah pengikut Tuhan. Tidak menambah-nambah. Dan dia tidak menafsir sembarangan. Dia hanya katakan apa yang dia alami. Namun yang jelas, Paulus sedang dalam keadaan tidak peka terhadap benda-benda di sekitarnya. Dan tidak sadar apa yang terjadi. Jadi adalah merupakan kesalahan jika ada yang salah menafsirkan ayat ini dan mengatakan teologi surga terbagi menjadi 3 tingkatan dan masing-masing memiliki upah. Karena Paulus saja mengatakan jujur, entah dalam tubuh atau luar tubuh, aku tidak tahu. Masa kita mau coba-coba menambahi penafsiran yang tidak sesuai firman Tuhan? Jadi tiada istilah setelah seseorang mati rohnya masih memiliki kehidupan. Tidak ada istilah ada kehidupan berlanjutan setelah kematian dalam bentuk roh tanpa tubuh jasmani. Mengenai roh orang mati, admin pernah bahas. Nanti saudara dan saudari boleh lihat penjelasannya mengenai roh orang mati. Pertanyaannya mendasarkan adalah, berapa sebenarnya tingkatan surga menurut Alkitab? Atau berapa tingkat langit menuju ke surga? Orang-orang Yahudi pernah berbicara mengenai 7 langit. Dan saya pernah membaca satu artikel di mana dikatakan Muhammad telah meminjam ide ini dari orang-orang Yahudi, yaitu mengenai 7 langit. Tetapi yang jelas Alkitab hanya mengatakan tentang 3 langit. Dan di antara orang Yahudi pada zaman para rasul juga mengatakan langit dibahagi menjadi 3. Mari lihat penjelasannya. Langit pertama, Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Yeremia 4 ayat 25. Aku melihat ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah lari terbang. Ayub 38 ayat 4 dan 9. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Jadi menurut beberapa contoh ayat tersebut, langit pertama yaitu di atas bumi kita, yakni udara, di mana burung berterbangan tinggi dan termasuk awan dan atmosfera. Bagaimana pula dengan langit kedua? Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jika aku melihat langitmu,
buatan jarimu, bulan, dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi langit yang kedua itu adalah di mana matahari, bulan, dan bintang-bintang serta benda luar angkasa lainnya berada yang terdapat di luar atmosfera. Bagaimana dengan langit ketiga? Mari kita lihat. Rasul Paulus menuliskan tentang Yesus Kristus yang turun dari surga. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan Rasul Paulus menamai langit ketiga itu adalah Firdaus ketika dia diberi penglihatan. Jadi langit pertama apa tadi? Langit pertama adalah di atas bumi kita, yakni udara di mana burung berterbangan, di mana kapal terbang melintasi, termasuk awan dan atmosfera. Dan langit kedua adalah di mana matahari, bulan, dan bintang-bintang serta benda luar angkasa lainnya berada yang terdapat di luar atmosfera. Dan langit ketiga, Rasul Paulus sangat dihormati Allah sehingga dia diangkat ke langit yang ketiga dalam suatu penglihatan yang suci. Dia melihat suatu pemandangan tentang kemuliaan Allah yang tidak dapat dia nyatakan keseluruhannya. Masih banyak sebenarnya Paulus boleh ceritakan, tetapi Paulus tidak dapat menceritakan semuanya yang telah dilihatnya dalam hayal. Salah satu sebab kenapa dia tidak ceritakan semuanya, karena di antara para pendengarnya ada beberapa orang yang menyalahgunakan perkataannya. Namun yang pasti penglihatan itu menyanggupkan dia memberi gambaran yang benar tentang tabiat Kristen. Jadi langit yang ketiga adalah Firdaus, di mana tempat kediaman Allah dan para malaikat, juga di mana tempat Yesus berada sekarang. Itulah tempat Paulus dibawa serta keajaiban yang diizinkan untuk dilihatnya. Dan Rasul Paulus tidak dapat menggambarkan tentang langit yang ketiga ini dengan sepenuhnya. Karena kata-kata manusia tidak akan bisa cukup untuk dapat melukiskan tentang keindahan dan kemuliaannya. Itu sebab Paulus mengatakan, Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. bertemu lagi kita di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.